Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat siang. Kami pimpinan Raker PSK pertama tahun 2015. Ada Pak Hasan Simanjuntak, ada Pak Sulu Marbun, dan kami sendiri Salman Simanjorang, ada Pak Beni Purba, ada Pak Dewan Hitasoid, ada Pak Siri Cahyadi, dan juga Pak Amir. Seizin Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dengan ini membuka rapat kerja pertama Badan Statistik DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah menerima daripada rancangan usulan acara, di mana tadi kita sudah mengikuti mulai dari acara pembukaan, ya, mulai dari diawali tadi dengan registrasi, yang kata pembukaan, kemudian juga proses pembukaan, mulai dari menyanyikan misa raya, doa, laporan ketua panitia, sambil PPSK, kemudian ketua umum kadis sekaligus membuka, juga dilanjutkan dengan dialog dengan dan paparan dari Badan Pelayanan Kendaraan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta. Saya rasa jangan kita sesuaikan. Kemudian kita akan memasuki rapat kerja. Pertama adalah pembacaan susunan acara dan tata tertib. Kemudian kedua adalah paparan dan evaluasi program kerja dan keuangan BSK DKI Jakarta tahun 2012 dan rencana program kerja dan RKPB BSK DKI Jakarta tahun 2015 disampaikan Ketua BSK DKI Jakarta. Kemudian PPB lanjut rapat kerja lanjutan penyerahan pokok pikiran dari tim ahli kepada pengurus harian BSK DKI Jakarta, pembahasan pedoman kerja pengurus, pembahasan pedoman kerja sekretariat, saran dan usul dan masukan dari peserta rapat kerja, kemudian penutupan. Dan kami sampaikan bahwa dari undangan peserta rapat ini yang 76 telah hadir 69, artinya ini sudah sangat-sangat memenuhi quorum. Nah, kami ingin bertanya, apakah jadwal acara ini kita dapat sepakati dan bisa sesuaikan dengan jam yang ada? Setuju? Baik. Yang kedua, tata tertib. Saya rasa tata tertib ini juga adalah merupakan tata tertib yang sudah standar, yang sudah kita lakukan setiap tahun. Hanya ada sedikit penyesuaian-penyesuaian. Pertama mengenai tema, yang kedua adalah yang menyangkut dengan struktur baru di BSK DKI Jakarta. Saya merasa tidak perlu membacakan. Saya ingin tanya, apakah tatip ini dapat kita sepakati? Setuju? Setuju ya? Baik, kita memasuki acara yang kedua, yaitu paparan dan evaluasi program kerja dan keuangan BSK DKI Jakarta tahun 2015 dan rencana program kerja dan RKPB BSK DKI Jakarta tahun 2015 disampaikan oleh Ketua BSK DKI Jakarta, Pak Beni Purba. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus BSK pimpinan rapat pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu beserta Raker BSK DKI Jakarta, yang kami banggakan staf sekretariat BSK. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti acara pembukaan dan di sini tadi oleh acara rapat atau sidang tim pemutus. Saya selaku Ketua BSK DKI Jakarta selanjutnya mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti acara rapat kerja kita tahun 2015 ini. Memang pelaksanaan rapat kerja ini agak terlambat karena
kita disibukkan dalam beberapa bulan ini, awal tahun ini, dengan kegiatan yang sangat penting, yaitu musyawarah kota dan kota CDKI Jakarta yang telah berjalan dengan baik dan lancar di 5 kali kota. Tadi pimpinan sidang menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan laporan kegiatan Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta tahun 2015. Sebagaimana telah disampaikan dalam materi, saya akan coba bacakan yang dimulai dengan pendahuluan. Mungkin kita sudah bisa membaca masing-masing. Saya tidak perlu bacakan maksud dan tujuan. Yang kedua, maksud dan tujuan menyampaikan informasi mengenai kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan pengurus BESKA selama setahun sebagai bahan evaluasi dan kajian untuk menetapkan kebijakan dan program kerja BESKA DKI Jakarta serta rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tahun 2015. Jadi rapat kerja ini bermaksud dan tujuan untuk hal tersebut dan mempertajam sasaran dan target BESKA DKI Jakarta serta menjaga kesinambungan program kerja tahun 2014 berlanjut ke program kerja tahun 2015. Pelaksanaan program kerja tahun 2014. Pengurus BESKA DKI Jakarta telah melaksanakan program kerja yang ditetapkan pada rapat kerja tahun 2014, yaitu yang pertama, melaksanakan sosialisasi sertifikat badan usaha, baik melalui media cetak, elektronik, maupun melalui berbagai event yang dilaksanakan oleh Kadin DKI Jakarta. Kedua, memberikan informasi sesuai permintaan instansi terkait, instansi pemerintah dan swasta, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengenai klarifikasi konfirmasi terhadap sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh BESKA DKI Jakarta. Ketiga, mendapatkan sertifikat ISO 9001/2008 dari Badan Sertifikasi Hidup SD untuk Sekretariat BESKA DKI Jakarta. Yang keempat, melaksanakan rapat kerja ke-6 BESKA tahun 2014 pada tanggal 24 April 2014. Yang kelima, melakukan perbaikan sarana dan prasarana Sekretariat BESKA DKI Jakarta, antara lain membuat website dan membuat aplikasi proses sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan di Sekretariat BESKA DKI Jakarta. Tentang pembentukan struktur kepengurusan dan Sekretariat BESKA. Ketujuh, penyempurnaan secara bertahap administrasi dan prosedur kerja sekretariat. 8. Ikut berpartisipasi pada kegiatan Kadin Kota DKI Jakarta, Kadin DKI Jakarta, asosiasi himpunan maupun instansi pemerintah. 9. Mengikut sertakan staf dalam pelatihan yang diselenggarakan dari DKI Jakarta, antara lain KPA Kadin Online Rekrutmen. 10. Melaksanakan pelatihan asesor dalam rangka peningkatan kompetensi dalam penilaian sertifikat badan usaha yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2014. Yang ke-11, melakukan sosialisasi di PT Angkasa Pura II pada tanggal 22 Oktober 2014. Ini maksudnya sosialisasi tentang sertifikat yang diterbitkan BESKA. Ke-12, penyaluran formulir permohonan sertifikat tahun 2014 sebanyak 6.209. 13. Permohonan sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan atau badan usaha yang diterbitkan periode tahun 2014 sebanyak 5.356 dengan demikian sebagai berikut. Permohonan baru 1.186
Permohonan perpanjangan di Bali 2023 jumlah 6.409. Permohonan diterbitkan oleh tahun 2014. Permohonan baru kualifikasi BPH 34, kualifikasi BPH 10, kualifikasi B 236, kualifikasi menengah 348, K16, K26, kualifikasi K 268, jumlahnya 312. Permohonan perpanjangan kualifikasi BPH 386, kualifikasi BMDS 708, kualifikasi B 1743, kualifikasi M 13, kualifikasi M2 29, kualifikasi M 12, kualifikasi K1 12, kualifikasi K2 27, kualifikasi K 973, sehingga jumlah perpanjangan 4.444. Jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh tahun 2014 adalah 5.356. Mungkin sedikit keterangan kenapa ada K1 dan K2 ini 6, itu di awal tahun memang ada perubahan, di mana pada waktu itu ada M1, ada M2, ada K1, ada K2, dan pada awal tahun kita tadi berkait membuat kebijakan penerbitan sertifikat menjadi kualifikasi B PH, kualifikasi B PMDN, dan kualifikasi B besar, menengah dan kecil. Jadi menengah 1, menengah 2 tidak ada, K1, K2 sudah tidak ada. Tapi pada awal tahun kita masih sempat menerbitkan. Kesimpulan, pengurus PSK DKI Jakarta selama tahun 2014 telah melaksanakan semua program kerja yang telah ditetapkan pada rapat kerja ke-6 tahun 2014. Semua unsur kepengurusan PSK DKI Jakarta telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dukungan Sekretariat PSK DKI Jakarta. Ketiga, sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta diharapkan menjadi standar nasional. Kelima, dengan diraihnya ISO 9001/2008 sistem manajemen, maka pelayanan dan proses sertifikasi menjadi terukur dan dapat ditingkatkan lagi secara berkesinambungan untuk menjadi lebih baik. Kadin DKI Jakarta bersama stakeholder agar mendukung kegiatan Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta, mengingat sertifikat badan usaha sudah menjadi kebutuhan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing usaha. Kedua, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi kompetensi dan kualifikasi perusahaan, pengurus Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta perlu menetapkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Ketiga, Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta perlu mencari solusi dan menetapkan mekanisme serta prosedur kerja yang lebih efisien dalam percepatan proses sertifikasi, mulai dari penerimaan berkas sampai proses penandatanganan sertifikat, guna memenuhi target penyelesaian 14 hari kerja. Penutup, demikian laporan kegiatan Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta disusun sebagai bahan evaluasi dan referensi menyusun kebijakan dalam kerja tahun 2015. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua PSK DKI Jakarta yang telah menyampaikan evaluasi program kerja dan keuangan PSK DKI Jakarta tahun 2015 dan rencana program kerja dan RAPBD PSK DKI Jakarta tahun 2015. Dalam agenda kita sebenarnya kita masih agendanya PBB, tapi saya menawarkan supaya ini kita lanjutkan aja ya. Baik, terima kasih.
nanti tidak perlu kopinya diambil dari meja aja supaya kita bisa lanjutkan. Acara berikutnya adalah pembacaan penyerahan pokok-pokok pikiran dari tim ahli kepada pengurus harian PSK DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Pak Mahathir Tobing. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Mahathir Tobing selaku tim ahli, mewakili tim ahli yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dan diharapkan pokok-pokok pikiran ini menjadi masukan yang berharga bagi peningkatan program kerja dan juga pelayanan PSK dan DKI Jakarta ke depan supaya ada lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda kita berikutnya adalah pembahasan pedoman kerja pengurus. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima materinya di halaman 12. Di halaman 12 di sana sudah ada draft penyempurnaan pedoman kerja pengurus. Pertama, di sini yang mengalami perubahan-perubahan adalah disesuaikan struktur daripada kepengurusan BSK yang baru. Jadi karena ada perubahan struktur pengurusan yang baru, otomatis pedoman kerja pengurus mengalami penyesuaian. Maka dalam hal ini saya ingin bertanya apakah ini perlu dibacakan satu persatu atau mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin untuk dapat memberikan masukan-masukan. Jadi ini sudah ada program kerja sekretariat juga ada. Jadi ada dua ini, pedoman kerja pengurus dan juga pedoman kerja sekretariat. Tapi yang pertama adalah pembahasan pedoman kerja daripada pengurus tahun 2016. Ada sekitar 10 pasal di sini, yaitu sesuai dengan struktur organisasi pengurus PSK, yaitu adalah pengurus harian, majelis banding, tim penilai, tim pemutus, tim ahli, dan sekretariat. Kemudian strukturnya ada di ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2. Nah, ini yang kita mengalami perubahan, ada penyesuaian. Kemudian ada bendahara, ada wakil bendahara, ada majelis banding, tim penilai, tim pemutus, tim ahli. Kemudian mekanisme kerja di bab 4 pasal 5 ada pengurus harian, ada majelis banding, ada tim penilai, tim ahli, dan tim pemutus. Kemudian di tata tertib sidang tim pemutus di pasal 1 yang dinamakan dengan tim pemutus badan sertifikasi, ya di sini ada aturannya. Kemudian peserta sidang pemutus juga sudah ada. Jadi mungkin kalau dibacakan terlalu panjang kali ya. Hanya saya meminta apakah mungkin ada masukan-masukan atau koreksian dari Bapak Ibu sekalian. Iya, dengan lancar, tapi dengan sidang kira-kira tahun 2015 ini. Artinya saya mau kembali dulu di program kerja. Kembali dulu sesuai dengan jadwal kita, kan saya langsung ke susunan pengurus atau seperti apa yang definisi dan dikatakan. Jadi kita mulai dulu di program kerja, mulai dari halaman berapa itu, jangan langsung ke halaman 12. Ya, tapi kita mulai dulu dari halaman 4 itu dulu yang kita harus kepadapi. Dari penilai, kita lanjut ke ya kita apa pimpinan kita sangat bisa ya. Ya udah pimpinan itu ini yang akan bekerja ya. Oke. Melanjutkan program kerja tahun 2015. Kita
itu ada di halaman 4 sampai dengan halaman rancangan program. Kemudian majelis banding, ya, seperti biasanya adalah program rutin. Kemudian juga tim penilai juga adalah program rutin. Kemudian tim pemutus juga merupakan program rutin, dan juga tim ahli melakukan kajian-kajian yang terkait dengan kompetensi dan kualifikasi perusahaan dan berikan rekomendasi atau saran-saran kepada BSK seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada masukan-masukan, saran dan pandangan mengenai program kerja tahun 2015 ketika tadi kita jalankan. Silakan, mungkin dari Pak Jufri atau mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan. Ya, ya Pak Jufri dulu. ya terima kasih pimpinan sidang. Cuma sekedar koreksi aja di benar. Di Tolong sekretariat ya. Tolong saya mungkin perbaikan atau usulan redaksi aja. Di halaman dulu itu ditarget, mungkin ditarget 5.490. Kita sesuaikan bahasanya di tataran pada poin B itu. Jadi target itu bukan 5.490 sertifikat badan usaha, tapi 5.490 permohonan berkas itu. Karena ini belum diputuskan ini. Yang putuskan nanti itu adalah tim pemutus itu. Jadi redaksi aja, kita sesuaikan di tataran poin B di halaman dulu bahwa itu ada permohonan sertifikasi. Jadi ya saya sebutkan bahwa target 5.490 permohonan sertifikasi itu, bukan sertifikasi badan usaha. Baik, permohonan. Ya, terus di tim pemutus target yang diputuskan cuma tidak terjadi total saja 5.490. Mestinya mungkin di hasil rakyat ini mungkin bisa dipisahkan bahwa target perpanjangan, target baru, pembuatan baru mungkin yang dibaca nanti sudah bisa dipisahkan di bidang total ini. Tidak ada target perpanjangan, tidak ada target pembuatan baru gitu. Tapi itu mungkin bisa dibuat nanti di hasil rakyat. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, di tema yang kita buat, kita buka halaman 4. Targetnya itu menjadikan SBU yang terbitkan dari Jakarta sebagai standar penilaian kompetensi bagi badan usaha dan perusahaan di Indonesia. Konsekuensi dari tema tadi, karena tema kita sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa adalah sertifikasi tadi oleh KDKI Jakarta menjadi standar nasional pada era masyarakat ekonomi yang disesuaikan saja. Baru khusus untuk tim ahli mengadakan pertemuan secara berkala dengan pengurus harian desa di Jakarta. Tambah, tadi memberikan rekomendasi kepada pengurus harian desa di Jakarta itu kan kerja sendiri, tapi ada pertemuan yang disebutkan nanti oleh badan pengurus harian secara bersama. Di halaman 9 ya, saya mengatakan pertemuan secara bersama. ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Pak Asri, silakan. Pak sudah cukup. Baik. Dengan demikian rancangan ini bisa kita sepakati menjadi program kerja tahun 2015 ya. Setuju? Baik, terima kasih. Nah, baru kita tadi melakukan dengan program tahun 2015. Ada persetujuan atau dapat kita setujui? Setuju? Baik. Selanjutnya
draft pedoman kerja sekretariat tahun 2015. Ini juga tidak begitu signifikan perubahannya dengan yang tahun yang lalu. Hanya memang karena kita sudah mendapat ISO, tentu dituntut satu pelayanan yang lebih baik. Ya, jadi kita harus menyesuaikan pelayanan sekretariat itu sesuai dengan standar-standar ISO internasional yang sudah kita lakukan, dan kita tahu bahwa dalam mendapatkan ISO ini kita membutuhkan waktu lebih kurang berapa bulan kemarin? 6 bulan ya, 6 bulan dengan pengawasan sangat ketat, dan kita berhasil mendapat ISO, sehingga memang disesuaikan juga dengan tupoksi yang ada, ya, termasuk misalnya pengelolaan website yang lebih bagus supaya mendapat informasi-informasi yang lebih cepat dan akurat daripada anggota-anggota kita yang membutuhkan. Nah, di sini memang sudah dibuatkan pedoman kerja sekretariat 2015 mengenai proyek tugas dan tanggung jawab serta mekanisme kerja sekretariat DKI Jakarta. Kemudian juga ada sub IT dan pengelolaan data, ada manajer IT dan pengelolaan data, kemudian juga ada staf penyalur formulir, kemudian juga ada staf penerima berkas, kemudian juga ada staf input data, staf keaktifan, dan juga staf pengelola website. Kemudian juga di sana juga sudah ada tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian juga bidang penilai dan pemutus, manajer tim penilai dan pemutus, kemudian staf tim penilai, kemudian staf tim pemutus, staf pencetakan sertifikat, dan juga lengkap dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian bidang umum dan sertifikat, manajer umum dan sertifikat, staf administrasi, personalia dan customer service. Kemudian juga staf keuangan, kemudian juga staf penyaluran sertifikat, kemudian staf rekomendasi perubahan sertifikat dan keabsahan sertifikat. Di sini juga ada lengkap dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian juga ada mekanisme permohonan perbaikan perubahan sertifikat, ya, tata cara perubahan sertifikat, kemudian juga waktu proses perubahan sertifikat, kontribusi perubahan sertifikat, kemudian pengambilan sertifikat perubahan. Kemudian kita ke staf rumah tangga, dan juga di sana ada hak dan kewajiban karyawan sekretariat kita. Kemudian pengembangan karyawan, penilaian kerja, kompensasi dasar, kompensasi bebas kerja, tunjangan hari raya keagamaan, upah kerja lembur, hari libur cuti dan izin, cuti melahirkan, cuti istimewa, cuti khusus, cuti di luar tanggungan, cuti haid, prosedur cuti, jaminan sosial dan kekaryawanan, jaminan sosial dan kerja, santunan dan sumbangan. Karena saya tidak perlu saya bacakan semuanya, tapi yang paling penting adalah tadi mengenai mekanisme kerja daripada staf sekretariat dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggota kita yang mengurus sertifikat kompetensi agar lebih maksimal, agar lebih baik, agar lebih cepat dan tepat sesuai dengan harapan kita semuanya. Maka dalam hal ini saya rasa kita juga perlu membacakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada masukan-masukan, saran dan pandangan, kami berikan waktu. Silakan Pak. Kalau bisa nanti langsung di halaman berapa, supaya langsung kita koreksi sama-sama. Boleh Pak ya? Ini tidak ada saja, cuman sepertinya saya pernah membaca usul saya adalah di perpendek saja, karena ini tidak terlalu panjang. Karena pada prinsipnya website itu harus pendek dan menjadi hafal agar mudah diakses oleh anggota BSK. Karena itu kalau panjang, kalau salah ada sertifikasi sampai di Jakarta. Kalau kita itu berikutnya, mungkin bisa diperpendek atau lebih mudah bisa dibantu.
Nama dosennya maksudnya. Betul, maksudnya jaminan sosial karyawan. Ini mesti dipertegas ini. Jaminan sosial, terus di pasal 2-nya jaminan sosial tenaga kerja. Ini untuk karyawan apa BPJS tenaga kerjanya, apa BPJS kesehatannya itu. Kalau BPJS itu ada itu. Sementara saya untuk kesehatan tidak ada di situ untuk karyawan itu. Jadi kalau diperjelas itu, dua-duanya BPJS tenaga kerja sama kesehatan. Makanya kita kerja di sini tidak tertera itu. Itu karyawan. Baik. Tidak perlu jawab. Nah, kita tinggal sekarang masuk ke sesi berikutnya adalah saran-saran masukan, saran usulan masukan dari peserta rapat kerja terhadap BK dari DKI Jakarta. Mungkin itu sesi kita buka, Bapak Ibu sekalian, mungkin di luar daripada draft yang tersedia ini mungkin masih ada hal-hal yang masih perlu disampaikan dalam kerangka untuk baik itu dalam program kerja maupun dari sisi pelayanan atau mungkin hal yang lain berkaitan dengan BK dari DKI Jakarta. Maka kami buka sesi kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan saran, usul dan masukan dari peserta rapat kerja. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, ada permintaan kedua, karena ini adalah forum saran-saran dan usul, akan lebih baik Bapak maju ke depan Pak, supaya foto juga lebih bagus. Baik, terima kasih. Ini live Pak, di timuan. Ya, ini langsung 10.000, dapat. Tolong mainkan. Dari asosiasi mana? Ya, nama dan juga dari asosiasi mana, ya, dan mungkin saran dan usul yang konkret untuk BK. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kira-kira tentang Bapak-bapak, Ibu hadirin yang saya hormati. Saya Pak Nasar dari Aksesiasi. Sebagaimana yang selalu saya dengar dari anggota bahwa mereka masih banyak mengeluhkan tentang proses permohonan surat keterangan proses dalam mendapatkan sertifikasi. Banyak saran yang kami terima bahwa kalau bisa surat keterangan itu yang dulunya disebut surat rekomendasi, kalau bisa prosesnya cukup dalam 1 hari. Karena itu hanya berupa surat keterangan, bukan surat rekomendasi. Itu yang paling kita terima dari kami, usulan kita dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami usulkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ALB kita, Mas Ranti. Kami persilakan Pak Radiono maju ke depan, nama lengkap dan juga dari asosiasi mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiono mewakili ARSI DKI Jakarta karena Bapak Adil Armawan sudah hadir di sini. Beliau mengusulkan tolong atau berkaitan dengan pembinaan di DKI ini agar dengan DKI atau dengan anggaran hasilnya supaya dapat perda yang mengatur tentang kegunaan naskah akademik maupun sertifikasi kompetensi di panitia lelang. Itu usulan dari Adil mewakili dari Pak Adil Armawan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan arahan dan usul kami dari Kadin Jawa. Disinyalir ada pemaksuan yang dilakukan oleh oknum tentang sertifikasi badan usaha yang dikeluarkan produk oleh Kadin. Bagaimana caranya kita meminimalisir pemalsuan? Barangkali kita harus melakukan sosialisasi kepada kabinet yang ada di DKI agar mereka dalam hal melakukan pelelangan mereka supaya melihat website daripada kabinet DKI yang telah memiliki isu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami musuh. Mohon maaf bagi asosiasi atau AFB yang belum melakukan amanat organisasi sendiri supaya hidup kembali di dalam keberadaan rakyat kita. Karena kenapa? Itu amanat organisasi. Apabila mereka belum melakukan khusus dan peraturan dan sebagainya, supaya mereka melakukan itu dulu, baru kita berikan akreditasi kepada mereka untuk ikut mengelola desa. Karena sama kalau kami tidak menetapkan aturan itu, ada sesuatu hal yang perlu kita pertimbangkan pada karena kami dalam hal ini harus tegas dalam angka pembinaan asosiasi sesuai dengan apa yang dimanatkan di dalam dasar. Sekali lagi saya mohon kepada Kadin agar betul-betul melakukan pembinaan terhadap asosiasi atau AMB yang belum melakukan amanat organisasi mereka sendiri. Demikian sebenarnya yang kita kami syukur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang hanya tujuan kami supaya kami ini lebih baik. Terima kasih. Kami Jakarta Barat, kami persilakan kepada dari Akli Pak Boy. Terima kasih Pak. Kesempatannya saya Boy dari Akli Pak, ARD. Ada dua hal yang saya soroti di sini. Pertama yaitu mengenai tadi ada rencana untuk mempercepat pembuatan sertifikat. Tentunya ini harus didalami juga kita buat timeline-nya dari hari pertama, dua, apa saja yang harus dilakukan. Sehingga nanti kelihatan di mana sebetulnya yang harus dilakukan. Sebagai contoh ini barangkali. Untuk tanda tangan sertifikat itu kan bisa saja didahulukan kosong barangkali ya, form kosong itu. Tapi harus dijaga benar-benar keberadaan itu, karena itu bocor keluarga ada sertifikat yang keluar intinya dari situ saja juga bisa menghemat beberapa hari, gitu ya. Terus kedua ini ada usulan dari asosiasi kami. Jadi beberapa anggota kami itu mengeluh ini pada saat mengurus sertifikat tadi, yang kebetulan dia bukan di sertifikatnya sertifikat. Berarti dia harus masuk ke asosiasi lain untuk ambil sertifikat itu. Nah, jadi itu dia sudah dibebani lagi biaya pendaftaran asosiasi dan yang asosiasi yang itu. Nah, maksud saya usulan saya dengan kami asli. Kalau kamu sudah harus asli, ya tolonglah dilewatkan hal-hal seperti itu supaya bisa mengurangi beban anggota kami. Jadi itu saja ada dua hal, pertama timeline-nya, dan kami sih kalau yang pertama tadi saya melihat dari 14 hari itu masih bisa dibuat 2 hari, jadi 2 minggu. Jadi 2 minggu tanggal 2 minggu berarti 5 hari kerja, 5 hari kerja. Jadi minggu pertama kerja. Saya jelas sekali.
Kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang akan memberikan saran, masukan dan pandangan. Saya dari tim pemutus, jadi setiap Selasa juga sering kita bahas kenapa dari tahun ke tahun permohonan baik itu perpanjangan maupun pembuatan baru sertifikat itu menurun, bukan menurun, tapi menurun drastis itu. Artinya bisa kita lihat bahwa sertifikat yang kita keluarkan itu benar-benar punya kualitas. Tapi walaupun menurun, tapi kalau kualitasnya lebih baik daripada yang banyaknya lalu itu mungkin bisa kita terima gitu. Baik tadi itu tentang masa waktu 14 hari, demikian juga 14 hari perpanjangan, 14 hari juga pembuatan baru itu. Nah, untuk perpanjangan ini mungkin bisa kita tinjau itu. Kenapa mesti sama perpanjangan waktunya 14 hari dan juga kenapa pembuatan baru juga 14 hari itu. Sementara kita tahu bahwa ya banyak sekali perusahaan ya seperti yang dikatakan tadi dari aspirasi rekomendasi aja ada pernah mengatakan sama saya sudah 1 minggu itu untuk mendapatkan surat keterangan itu belum selesai. Artinya terus terang saja bahwa satu yang belum tanda tangan, satu lagi belum. Ada yang keluar kota, ada yang itu surat keterangan itu. Terus yang perlu juga kita kaji bahwa banyaknya asosiasi yang melakukan sertifikasi sendiri kepada anggotanya, yang notabene juga itu melampaui daripada apa ketetapan di BSK, yaitu bahwa satu sertifikat itu cuma 4 bidang dan subbidang itu. Sementara asosiasi-asosiasi lain, baik yang menjadi anggota luar biasa Kadin maupun tidak menjadi anggota luar biasa di Kadin, itu melakukan sertifikasi sendiri. Yang saya ingin perjelas itu bahwa memang sangat gimana gitu ya, bahwa ada satu perusahaan bisa mengurus 10 sertifikat. Ada, pernah kita putuskan. Ada juga 40, ini satu perusahaan Pak bisa mengurus satu perusahaan bisa mengurus apa kata Pak Amir Ahmad tadi ada sampai 40. Tapi memang pernah kita putuskan bahwa satu hari itu satu nama perusahaan membuat 10 sertifikat. Itu karena apanya? Bahwa subbidang kita itu terlalu satu perusahaan cuma 4 gitu subbidangnya dikasih. Cuma 4. Jadi salah satu kayak perusahaannya Pak Radiono itu padahal cuma mau ngambil 3 subbidang, tapi dia harus membuat sertifikat 3 juga karena beda-beda yang punya subbidang. Nah, ini mungkin yang perlu kita tinjau kembali gitu loh. Agar ke depan itu ya khususnya anggota Kadin ramai-ramai yang membuat sertifikat itu gitu. Karena sangat ini gitu bahwa hanya 3 dibutuhkan subbidang di perusahaannya yang mau ikut tender, tapi 3 juga yang mau bikin sertifikat, masing-masing satu aja subbidang yang tertulis di sertifikat itu. Mungkin ini yang perlu kita lebih
tinjau lebih perhatikan lagi khususnya permohonan sertifikat dari anggota kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saja mengenai kegiatan yang baik. Saya Buye dari Asosiasi Klinik Service Apindo. Sesuai dengan namanya, badan sertifikasi. Jadi yang saya tahu produknya baru satu macam, sertifikasi yang kita miliki. Saya ingin mengusulkan untuk mengriset diversifikasi, menambah tidak hanya yang untuk plat merah. Karena menurut yang saya ketahui, satu BUMN dan satu CV mengurus sertifikasi tadi di DKI sama butuh waktunya. Karena apa? Yang dibutuhkan hanya fotokopi dokumen. Yang saya maksudkan di sini kita kalau bisa membuat diversifikasi yang punya nilai baik untuk berusaha, khususnya untuk plat hitam. Saya contohkan saja untuk ISO 9001 itu sistem manajemen mutu, 14001 standar lingkungan, 2200 makanan dan minuman, 2701 teknologi informasi, ISO 2800 tentang keamanan. Kalau saya banyak perusahaan yang bergerak dalam makanan dan minuman. Kalau yang mendapatkan satu ISO saja bisa 60 juta, sudah berapa kelas kecil yang bisa kita dapatkan dari itu? Jadi yang kita butuhkan ini adalah punya nilai saing untuk berusaha, bukan karena kuncian regulasi saja yang kita perlukan. Supaya tadi ada yang menginginkan supaya jangan penurunan itu terjadi terus menerus. Boleh sedikit tapi kualitasnya juga memang lebih bagus ke depan. Karena kita pada sertifikasi, apa salahnya kita juga membuat sertifikasi kegiatan yang tidak ada di plat merah. Jadi saya heran itu memang mengurus sertifikasi kita yang BUMN dengan yang CV sama. Bayarnya memang beda, tapi kok menurut saya harusnya tidak sama dari sisi waktunya. Karena apa? Hanya fotokopi yang dibutuhkan. Tapi nilai saing yang dibutuhkan ada nggak di sana? Sampai sekarang belum seperti itu. Karena regulasi saja yang mengunci itu. Diminta sertifikat ini, you bisa tender. Kita mengharapkan kalau memang itu nanti bisa dimungkinkan tantangan sebagai usulan. Terima kasih. Ya, Pak Sugito, juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi waktu kita mendapatkan paparan dari Pak Glenn, kita sudah diskusi tentang SIUP dan sertifikat badan usaha. Yang saya dapatkan dari sikapnya Pak Glenn dari pejabat sertifikasi, mestinya memang seperti DKI itu SIUP dipersyaratkan SBU, kompetensinya melalui SBU. Nah, kalau saya mencermati perkembangan daripada pelayanan SBU kita itu, total jumlah memang menurun. Ada yang naik, Pak. Meskipun saya tidak begitu yakin ada yang naik. Yang naik munculnya, Pak. Karena apa? Karena proporsinya berbalik, Pak. Satunya dari yang besar ke kecil, menengah dan besar, kan balik besar, menengah kecil. Jadi persentasenya besar, menengah kecil. Itu trennya demikian. Sehingga pasti kalau begitu pendapatannya akan lebih besar dibanding trennya kecil menengah besar. Kemudian dari besar itu terdiri dari komponen PMK, RMDS, dan swasta.
PMA itu selalu naik Pak, dari tahun ke tahun naik. Dalam 3 tahun terakhir ini naik, meskipun tahun 2015 itu belum kelihatan selama 6 tahun, tapi dalam 9 tahun ini naik juga, persentasenya tinggi juga, itu jumlahnya masih sedikit. Karena tahun 2013-14 naik juga. Nah ini kan sebenarnya badan sertifikat kita itu sudah diambil oleh perusahaan itu, sehingga aku namanya sudah berubah, ya sudah berubah, bukan hasilnya saja sudah mati, ya. Sehingga kami mengusulkan agar dengan SK kepada pimpinan Kadin untuk memperjuangkan bagaimana SBU itu kalau bisa diterapkan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan hidup. Kan di sana lah, apa itu? Bagaimana tadi sudah ya sudah khusus. Hanya saja mungkin itu maksudnya pakai itu yang lain. Saya kira itu yang penting dan dalamnya apa? Kita saya akan besar. Seperti Indonesia, sekarang juga kita akan masuk dari Korea, Jepang, dan China itu juga banyak sekali. Kita tidak tahu tentang itu siapa. Kalau perusahaan kita banyak menunjuk di Korea nanti, kita bisa berguna terhadap saya tentang terima kasih. Baik, silakan Bapak Oto dulu. Silakan maju ke depan. Majulah, ada lagi. Terima kasih pimpinan. Setelah saya mendengar beberapa usulan dari rekan-rekan, ini boleh dibilang sih bagus, tapi yang paling bagus usulan Pak Rasiono. Disyaratkan sertifikasi yang kita produk BSK ini disyaratkan menjadi salah satu butir, katakanlah syarat di dalam tender. Ini sangat menarik. Rata-rata usulan seperti itu. Tapi kalau kita keinginan kita ini menjadi terpenuhi atau katakanlah disyaratkan oleh unit pelelangan tender, BSK harus mengejar dolar. Ini kan BSK kita, mohon maaf saya bukan mau kritisi kita di BSK saja. Karena kita dari tadi saya lihat berputar masalah supaya disyaratkan di dalam pelelangan. BSK harus bergerak, harus sosialisasi ke pemerintah, penguasa. Kalau kita hanya berteriak tiga hotel kita rapat BSK, ini tidak akan disyaratkan. Kita harus merapatkan diri kepada penguasa, pemerintah, atau kita isi Kepres 2015 sudah terbit, kalau masalah Kepres 4 2015 sudah terbit. Kepres berikutnya alurnya memang melalui Bappenas. Melalui Bappenas, kita harus lobby dengan Bappenas, dan itu harus diterbitkan di Kepres berikutnya supaya tadi disertakan menjadi syarat tender. Itu saya rasa pemikiran saya. Apabila BSK berkeinginan untuk menjadi salah satu syarat di unit pelelangan proyek, sebetulnya teknisnya mudah. Kalau sudah disyaratkan di Kepres, atau kalau kita ambil internalnya Perpu, bisa saja Pak Ahok tinggal memerintahkan kepada
pelayanan satu pintu itu apa namanya Pak? Badan pelayanan satu pintu itu BBSP ya. Nah, di sana ada meja kadin, ada meja BSK, setara dengan SIUP dan DDP. Jadi BSK atau kadin itu menjadi salah satu butir untuk mengeluarkan contohnya SIUP, DDP dan lain sebagainya. Itu salah satu teknisnya. Nah, kembali masalahnya kita harus merapat ke penguasa, ke pemerintahan atau ke Bappenas. Itu pandangan saya pribadi tentang menjadi persyaratan gender. Tentang belangko kosong tadi diusulkan dari Bapak yang terhormat dari belangko kosong SK, saya sendiri kurang pendapat kok. Tanda tangan belangko kosong, ya. Ini kan kompetensi pengadaan barang. Belangko dan tanda tangan, ternyata nanti bidangnya keluar ke sana, pengiriman ganja dari Aceh, saya nggak mau Pak. Ya kan, jadi alangkah baiknya tetap harus diproses oleh alur yang kita sepakati. Soal waktunya 14 hari berpendek mungkin menjadi 10 hari ya terserah. Tapi kalau tanda tangan belangko kosong di era sekarang ini Pak, saya kurang pendapat. Kalau saya Pak Olan tadi menyinggung masalah, kebetulan saya sedikit berbicara dari asosiasi, menyinggung masalah AMB. Betul, saya langsung introspeksi diri, saya dengan ketua saya di sini ada Pak Agus, termasuk lebih bagus mengaku menyalahkan diri kan hukumannya lebih ringan bos. Ya kan, termasuk aspek ini belum melakukan kewajibannya di dalam anggaran dasar rumah tangga AMB aspek ini. Kita doakan dalam tempo yang tidak terlalu lama lagi kami akan memenuhinya. Demikian pimpinan, mohon didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabit Hukum. Baik, mungkin masih ada? Masih ada? Masih ada dari Bro? Ini ada Pak Hatta nanti menyampaikan dari sisi ALB-nya nanti menanggapi. Silakan Pak. Bidang-bidang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sertifikasi ataupun persyaratan lelang, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Badan Pelayanan Pengembangan Barang dan Jasa bahwa di dalam persyaratan perdagangan itu peraturan-peraturan perizinan-perizinan yang ditentukan oleh Perpres 54 dan Perpres nomor 4 itulah yang mereka laksanakan. Jadi artinya perizinannya ini memenuhi syarat. Berbicara mengenai SPU, tadi Pak Sugioto sudah membuka sebenarnya bagaimana sertifikasi kita ini disejajarkan dengan SUJK. Ini yang perlu kita bedah. Kalau persyaratan lelang, sertifikasi badan usaha ataupun keanggotaan kadin, kita sudah ngos-ngosan mengusulkan ini ke Bappenas ataupun kepada LKPP, tapi tidak pernah berhasil karena jujur saja LKPP ini tidak begitu suka dengan pendengar nama kadin. Dan ini sudah lama kita perjuangkan. Jadi kalau kita bergerak ke sini, saya rasa terbentuk lagi. Cuma sekarang ada peluang saya lihat. Peluang ini ada di tangan kadin. Biarlah BSK bersama kadin membuat satu tim dan mempersiapkan data-data untuk mengajukan kepada Menteri
perdagangan. Orang Kadin. Hah? Orang Kadin sama Bogor itu. Lanjut Pak. Maksud saya begini, BSK bersama tadi menyiapkan data-data atau permohonan untuk menghadap kepada Menteri Perdagangan, mungkin CQ Kadin Indonesia, supaya Menteri Perdagangan mengeluarkan satu surat edaran. Surat edaran saja. Karena SBDK juga ceritanya begitu. SBDK diterbitkan berdasarkan surat edaran Menteri PU berlandaskan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999. Jadi rentetannya sebenarnya sama. Kalau sertifikasi kita di backup oleh Undang-Undang nomor 187 dan Menteri Perdagangan mengeluarkan surat edaran agar surat izin usaha perdagangan dapat dikeluarkan jika memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh tadi ataupun desa. Ini cara kedua. Kebenaran Menteri Perdagangan sekarang adalah orang tadi. Saya rasa ini peluang besar sekali. Jadi ini kalau dipertimbangkan dan dipikirkan, kalau kita berbicara mengenai peluang-peluang untuk masuk di dalam peraturan itu sangat sulit. Harus kekuasaan. Seperti Menteri Olahraga itu, bukan selesai. Jadi artinya begini, kekuasaan itu sekarang ada kita lihat. Kalau Menteri Perdagangan mengeluarkan SK ataupun surat edaran kepada seluruh dinas perdagangan di Indonesia ini, maka dengan otomatis sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kadin itu merupakan persyaratan. Karena tadi Pak Bles juga sudah mencoba membedah persoalan ini. Kalau kita tadi menyimak, sebenarnya surat izin usaha perdagangan itu keluar. Siapa yang menilai? Hanya dinilai begitu saja, hanya dinilai dari aktif perusahaan, modalnya berapa, terus bidang usahanya apa, kemudian keluar, bahkan 1 hari keluar. Siup itu bisa 1 hari sebenarnya, dan itulah yang mereka sarankan, khususnya untuk pengusaha-pengusaha kecil. Jadi tidak ada di situ kompetensi, tidak ada. Ini tadi yang dibedah oleh Pak Bles. Jadi kalau saya menyarankan, ya enggak. BSK bersama Kadin membuat tim sertifikat ini menghadap kepada atas perjudian tadi di Indonesia, menghadap kepada Menteri. Ini satu-satunya jalan. Kalau persyaratan saya yakin jauh, karena ini sudah kita tempuh puluhan tahun, tidak pernah berhasil. Yang kedua, ini maaf ya, kalau saya berini menanggapi keadaan kita di era ini. Saya orangnya, maaf saya kalau katakan disiplin, saya orang disiplin di dalam waktu dan sebagainya. Tapi tolong kita ini, saya lihat hanya berangkat menjadi 2 atau 3 orang di sini ketua Kadin Kota. Jadi bukan saya mau mengkritisi secara pribadi atau itu, tapi ini mari kalau kita tidak dukung ini, ya enggak, siapa lagi yang mendukung ini? Jadi dari kota juga kita mohon, dukunglah. Tadi juga sebenarnya saya menilai Pak Edi Kundari dalam pembukaan menanyakan ketua-ketua Kadin Kota. Saya sebenarnya merasa saya orang Batak. Kayak di Kundari itu orang Jawa. Saya mengerti tujuan sapaan itu. Jadi tolong kita perhatikan. Kalau di sini umpamanya ada perwakilan dari Kadin Kota, tolonglah untuk pertemuan selanjutnya yang penting seperti ini biayanya besar loh. Dan ini rapat kerja tahunan. Kedua Kadinnya tidak kelihatan.
Padahal program kerjanya besok kalau kita kumpul lagi menuntut, karena itu kebiasaan kita. Kalau tidak hadir tidak ada masalah. Setelah nanti lewat menuntut. Jadi saya menghimbau saja melalui pimpinan di sini. Ini termasuk unek-unek saya dan mudah-mudahan apa yang ada dalam pikiran saya ini bisa menjadi kekompakan di antara kita ke masa depan. Jangan hanya untuk meributkan ketua itu kita ribut sampai gontok-gontokan. Ini maaf saya terus terang saja. Ini merebut ketua kali kota habis-habisan. Tapi sudah begini. Ini saya kecewa, jujur saya katakan. Jadi katakanlah saya ini sebagai orang tua ataupun yang lebih tua dari saudara-saudara yang hadir. Ini saran saja dan masukan ya anda, dan tanggapan ya anda. Kalau BSK ini mau besar, tentu yang besar kan hanya kita saja, tidak mungkin orang lain. Ini pengharapan kami. Mohon maaf kalau saya berbicara demikian dan Bapak Ibu sudah mengenal saya. Hati saya selalu begitu melontarkan tanggapan, tetapi hati saya tidak ada yang tersimpan. Kalau saya sudah mengungkapkan sesuatu, maka sudah selesai semua. Dan saya akan melihat hasilnya di hari besok. Terima kasih. Memberikan masukan dan menanggapi ada berbagai banyak masukan-masukan, saran pandangan dari Bapak Ibu sekalian yang secara umum adalah bagaimana agar pelayanan kita lebih baik ke depan. Kami sudah mendengar tadi dari masukan dari Piranti misalnya bagaimana supaya surat keterangan rekomendasi cukup 1 hari, kemudian juga semangat kita bagaimana agar sertifikasi ini juga ke depan bisa dijadikan menjadi salah satu persyaratan daripada mengikuti lelang misalnya. Saya rasa ini adalah merupakan salah satu yang harus kita perjuangkan ke depan, terutama nanti pada Munas Kadin, karena bagaimanapun kebijakan ini tidak akan mungkin dilakukan hanya dalam kebijakan secara lokal, tapi kalau itu adalah kebijakan nasional. Jadi artinya katakanlah kalau kita lihat ada undang-undang SIUP, ada undang-undang PDP misalnya, nah bagaimana kita ikut berperan mengadakan satu penyempurnaan terhadap undang-undang itu. Ya, jadi sebenarnya katakanlah ada 2 ini, ada SIUP, ada PDP. Kalau kita bicara di pantas sebenarnya adalah PDP-nya. Kalau SIUP itu izin, dia itu milik pemerintah. Tapi kalau PDP, pada daftar perusahaan, sebenarnya hak wajar itu dikelola tadi PDP. Tapi kan dua-duanya ini dikelola pemerintah. Nah ini ke depan rata-rata yang paling itu sebenarnya bukan SIUP yang kita ambil, tapi PDP-nya. Biarlah kali itu menjadi bank zaman. Jadi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia terdaftar di Kadin melalui PDP pada daftar perusahaan. Nah kalau itu bisa kita godok, selesai semua. Gitu. Jadi ini yang perlu oleh saya kita godok, dan apalagi undang-undang PDP ini juga dari tahun 1982. Jadi ini sesuatu yang kita bisa ajukan menjadi disempurnakan. Ya, kalau bisa dipindahkan ke Kadin. Bila perlu ke depan PDP itu sudah berangkat menjadi Kadin kembali. Jadi ini sesuatu yang harus kita perjuangkan ke depan, dan kita melihat bahwa semangat itu di kita semuanya sama. Ya, bagaimana supaya sertifikasi Kadin ini yang melalui kewajiban sebelum mendapatkan SIUP atau mungkin PDP harus melalui kerja Kadin. Karena ini semangat yang harus kita perjuangkan ke depan. Juga terhadap adanya pemalsuan terhadap sertifikat, saya rasa ini akan kita bentuk nanti mungkin apakah semacam tim atau mungkin monitoring tersendiri di BSK, ya, sehingga kita tidak merasa dirugikan, apalagi hal ini bisa dilakukan dengan sengaja memasukkan sertifikat Kadin. Saya rasa ini merugikan kita semuanya. Termasuk hal-hal tadi yang menyangkut kepada asosiasi-asosiasi yang berhimpun di BSK misalnya, supaya juga tertib melaksanakan amanah organisasinya, kemudian juga percepatan ya, pembuatan dan perpanjangan daripada kerja Kadin ya, kalau bisa dipercepat
Untuk apa diperlambat? Ya, terasa ini juga bagian daripada semangat daripada sekretariat untuk dapat mempercepat. Bila perlu dari 14 menjadi 10, bila perlu dari 10 menjadi 7, saya rasa akan lebih cepat akan lebih baik. Dan secara umum itu termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Hatta, semangat kita bersama-sama untuk memperjuangkan agar ke depan sertifikasi tadi ini menjadi salah satu standar daripada perusahaan secara nasional sesuai dengan tema kita pada ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian tadi masukan-masukan sudah dicatat dan sudah menjadi rekomendasi kita dan akan menjadi masukan dan evaluasi bagi BSK tadi di Jakarta. Dengan ini sesuai dengan jadwal dan agenda yang kita ikuti, saran dan usul sudah kami terima dan ya. Terima kasih. Artinya menanggapi ini bagus sekali ini, karena kita bicarakan apa yang dikatakan Pak Hatta, itu perlunya ada tim badan sertifikasi itu. Nah ini bisa dikata 2 bulan yang lalu kita sudah bicarakan sejak masalah Selatan. Nah, di rapat kerja ini jangan kita ubah begitu. Mari kita membuat tim itu di rapat forum yang terhormat ini itu. Dan sampai tim itu dibuat berdasarkan hasil pleno atau rapat pengurus harian BSK atau rapat pengurus harian KADI atau rapat pleno KADI. Jadi perlunya ditetapkan di sini tim, karena ini lebih tinggi perlunya daripada pleno BSK pengurus harian. Jadi perlu kita tetapkan itu untuk bagaimana eksistensi ke depan pada sertifikasi. Serasa konsiderasinya lebih tinggi itu bahwa hasil rapat kerja bukan hasil rapat pleno atau hasil rapat harian membentuk tim itu. Itu adalah, jadi karena perlu kita tetapkan di rapat kerja yang sangat terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih di bawah tadi. Jadi kalau nanti kita bentuk tim itu, tetap nanti dasarnya adalah rekomendasi daripada rapat ini, tapi setelah dievaluasi dan dilaporkan secara resmi dari DKI Jakarta. Saya rasa itu yang paling tepat. Tapi tetap nanti kalau itu dibentuk, dasarnya adalah hasil daripada rapat kita. Jadi jangan khawatir, Pak. Baik, terima kasih. Dengan ini kita sahkan ya. Semua tadi menjadi satu rekomendasi. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, saya rasa kita tidak perlu break. Langsung saja kita acara penutupan. Ya, untuk itu kita berikan kesempatan kepada Ketua BSK untuk menyampaikan sambutan penutupan dan sekaligus dengan resmi menutup daripada acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Budi. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tadi kita sudah mengikuti rapat kerja sejak pagi hari sampai siang sampai sore hari ini dengan penuh semangat. Saya atas nama pengurus harian BSK mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pengurus tadi, pengurus asosiasi baik sekretariat BSK. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat meningkatkan pelayanan BSK terhadap anggota tadi DKI Jakarta yang juga anggota asosiasi yang bergabung di BSK. Harapan saya ke depan agar kita lebih memberikan perhatian, memberikan pemikiran dan sekaligus mendukung kegiatan badan sertifikasi. Dengan demikian kita akan dapat melayani anggota tadi DKI Jakarta sesuai dengan amanat anggaran dasar
agar rumah tangga tadi. Saya tidak berpanjang lebar karena sudah saya lihat kita semua letih, dan dengan ini rapat kerja Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta tahun 2005 resmi kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada